Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Hari ini seluruh subscriber yang masih setia untuk terus mendukung channel ini sampai dengan berkembangnya. Hari ini channel ini adalah tidak lepas dari berkat dan dukungan kalian semua. Hari ini kita pengen ngasih tahu ya, untuk kawan-kawan yang masih merasa gelisah karena datanya sudah disebar sama aplikasi pinjaman uang online. Dan hari ini kalian sudah merasa malu banget dan mungkin nggak tahu lagi mau ngapain ya. Jadi aku pengen memberikan beberapa langkah-langkah yang mungkin bisa kalian lakukan untuk membuat situasi ini sedikit lebih kondusif. Ketenangan jiwa kalian itu bisa kalian ciptakan sendiri dengan melakukan beberapa langkah dan trik yang akan kita beritahukan. Oke guys, mungkin buat kalian yang belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, hari ini dilema panjang tentang masalah telat bayar atau mungkin gagal bayar yang hari ini sudah dipermalukan sama aplikasi pinjaman uang online dengan cara disebar data ke semua kontak. Dan beberapa teman-teman yang lain yang hari ini masih merasa diintimidasi, diteror sama aplikasi pinjaman uang online, yang mungkin hari ini ditakut-takutin karena debt kolektornya pengen datang ke rumah, yang mungkin hari ini ditakut-takutin karena bakal di blacklist checking, bahkan katanya ada yang sampai bisa membobol rekening. Jadi hari ini yang namanya sebar data itu sudah menjadi tradisi dan salah satu strategi dari aplikasi pinjaman uang online tersebut. Dan cara mereka itu memang hanya begitu-gitu saja. Sampai dengan hari ini tidak ada terobosan baru dari aplikasi pinjaman uang online selain mengintimidasi debitur yang telat bayar atau gagal bayar. Dengan cara apa? Menyebarkan data, mempermalukan, menakut-nakuti. Padahal mereka juga terkadang kalau dipikir-pikir, dengan jumlah hutang kita yang tidak seberapa itu hari ini, nggak mungkin juga mereka itu akan mendatangkan debt collector ke rumah kalian. Apalagi buat kawan-kawan yang masih tinggal di daerah. Oke, jadi untuk yang sudah disebar data, yang hari ini merasakan malu yang besar sekali, jangan panik ya. Semua masalah pasti ada solusinya. Termasuk untuk kawan-kawan yang hari ini sudah disebarkan data. Hal yang pertama sekali yang harus kalian lakukan itu adalah berpikir positif. Jadi jangan mengambil langkah apapun yang bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, bersikap tenang. Semua sudah terjadi, apalagi yang mau kita perdebatkan di situ. Mereka sudah melancarkan serangannya, kita sudah diberikan malu. Semua sudah terjadi. Jadi ketika semua itu sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Gampang. Caranya cuma satu. Kita tinggal konfirmasi kepada kawan-kawan yang bertanya ke kita. Mungkin hari ini masih banyak teman-teman kita yang belum paham tentang aplikasi pinjaman uang online. Jadi wajar saja ketika mereka bertanya kepada kita yang mungkin disebarkan data dan dia mendapatkan data kita. Kalian tinggal jelaskan saja bahwasannya kemarin kita ada coba-coba untuk pinjam di aplikasi pinjaman uang online dan hari ini kita belum mampu bayar dan ternyata mereka melakukan sebar data. Gampang. Jadi nanti kawan-kawan yang lain pun akan terpahamkan ya. Jadi nggak usah lari dari kenyataan. Hadapin saja dengan senyuman. Badai pasti berlalu dan Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Jadi kalau yang sudah disebar data, hari ini ngapain lagi bang? Ada beberapa cara lanjutan yang mungkin harus kalian lakukan. Yang pertama, rekam. Baik itu rekam layar, rekam suara, rekam lain sebagainya. Yang kedua, screenshot semua bukti tindakan yang sudah melanggar hukum. Menyebarkan data debitur yang telat bayar atau gagal bayar itu sudah melanggar ketentuan dari hukum. Mereka sudah menggunakan media sosial untuk mempermalukan seseorang dan itu sudah ada diatur dalam Undang-Undang ITE. Itu langkah yang ketiga. Dan langkah yang keempat, kalian bisa buat broadcast ya, atau buat saja pengumuman apabila ada yang melakukan penyebaran data atas nama saya pribadi,
silahkan hubungi saya langsung. Bahasanya seperti itu. Jadi nanti kan kawan-kawan tinggal konfirmasi ke kita dan kita tinggal menjelaskan kepada mereka. Langkah dari aplikasi pinjaman uang online itu masih gitu-gitu aja. Dan hari ini mereka sudah berhasil membuat banyak orang panik. Karena hari ini juga belum mampu untuk melakukan pembayaran karena memang alasan belum punya uang, belum punya penghasilan. Ya, jadi beberapa langkah-langkah yang tadi itu bisa kalian coba. Dan untuk masalah itu pertanyaan yang baru masuk ya, katanya debt collector sudah Sherlock di dekat rumah kita. Ada dua kemungkinan. Untuk di aplikasi-aplikasi besar mungkin sudah punya debt collector lapangan seperti Akulaku, Kredivo, Indodana, Kredit Pintar ada untuk di wilayah Jakarta. Hanya masih 4 aplikasi itu yang kita dengar. Untuk yang lain belum ada. Dan ketika aplikasi selain dari yang 4 ini sudah Sherlock, mereka dekat di rumah kalian, ada 2 cara dan ada 2 pilihan. Yang pertama, itu hanya bohong-bohongan. Mereka bisa mendeteksi dan searching aja di Google atau di mana. Jadi mereka kirimkan Sherlocknya itu ke WA kita. Dan yang kedua, seandainya debt collector itu datang ke rumah, ya nggak ada masalah, silakan aja datang. Ini hari ini teman-teman banyak banget yang panik karena ketakutan kalau debt collector itu datang ke rumah. Sebenarnya tidak ada masalah, silakan saja datang. Ketika mereka itu masih bersikap baik, sopan, santun, ya kita layani juga dengan baik. Dan yang kedua, ketika mereka melakukan penagihan, ya kita jelaskan saja kalau hari ini belum punya uang. Standar operasional mereka itu untuk melakukan penagihan juga ada. Dan kalian harus mempertanyakan 3 hal ketika ada debt collector yang datang ke rumah. Jadi nggak boleh sekarang sembarangan ngaku-ngaku bahwasannya dia dari aplikasi ini, dari ini segala macam. Jadi ada 3 hal yang bisa kalian pertanyakan ketika debt collector itu datang ke rumah. Dan yang paling utama itu nggak usah panik. Mereka itu juga nggak bakal ngapa-ngapain. Paling mereka ya sosialisasi penagihan terus foto buat laporan ke atasan. Ya tenang aja. Jadi nanti ada 3 hal yang perlu kalian pertanyakan ketika debt collector itu datang ke rumah. Yang pertama itu adalah ID card pekerjaan. Namanya harus sesuai. Dan yang kedua adalah kartu tanda pengenal. Namanya harus sama. Dan yang ketiga itu adalah surat penugasan penagihan utang. Dan yang keempat itu adalah surat kuasa. Surat kuasa itu harus jelas tertera di situ nama aplikasi tersebut dan nama kita ada di bawahnya. Kalau 4 hal itu mereka tidak bisa tunjukkan dan tidak saling sinkron, artinya datanya ada yang berbeda, nama KTP dan nama ID card pekerjaannya berbeda, nama penugasan surat permintaan hutangnya juga berbeda, itu jangan dibayar. Dan nggak perlu dibayar karena bisa saja itu terindikasi penipuan. Dan kalau hal itu terjadi, mereka sudah berhasil menunjukkan 4 identitas itu dan mereka meminta kalian untuk membayar hutang, silahkan melalui aplikasi. Jangan langsung berikan kepada penagih hutang. Kalau seandainya kalian masih punya uang, sedang ada uang dan memang pengen bayar, kalian bisa meminta kode virtual akun pembayaran atau kalian bisa login di aplikasi tersebut menggunakan pembayaran virtual akun. Jadi jangan langsung berikan uangnya. Jadi kalaupun hari ini masih ada masalah ya, beberapa masalah itu kuncinya ke kita semua sih sebenarnya. Nah hari ini kita masih merasa malu dan kita merasa bodoh amat untuk mengkonfirmasi. Padahal kalau seandainya kita bisa tenang ya, itu habis semua aplikasi pinjol itu. Dan mereka ketika kita bisa menguasai situasinya, mereka yang lebih panik sebenarnya. Karena mereka bakal nggak bisa dapat bonus ya untuk tim penagihannya. Makanya mereka itu menggunakan segala cara. Bahkan ada yang menyuruh kita untuk gadai ini itu segala macam, pinjam uang ke keluarga besar atau mungkin mencari dana talangan ke sana kemari. Berkali-kali saya sudah kasih tahu solusi hutang itu cuma satu, bayar hutangnya. Dan saat ini masalah hutang itu adalah masalah waktu. Dan saya yakin hampir rata-rata subscriber kita ini tidak ada niatan untuk gagal bayar. Ketika situasi perekonomian membaik, saya yakin kok banyak teman-teman kita yang pengen melunasi hutangnya
Dengan catatan biaya bunganya jangan terlalu tinggi. Kalau gagal bayar itu salah ya. Artinya salah baik menurut agama pun juga salah. Jadi bagaimana Bang? Pertahankan untuk bisa mengembalikan sejumlah yang mereka kirimkan. Itu kita udah coba dan ternyata berhasil. Dan terakhir aplikasinya bilang sama kita, ya sudah Bang, bayarkan saja pokoknya. Padahal jangka waktunya udah lama ya, hampir lebih dari setahun. Jadi itulah beberapa pengalaman yang hari ini mungkin bisa kita sharingkan. Jadi semua kuncinya harus tenang dulu. Hutang ini masalah waktu. Ketika kita nanti bisa dapat waktu dan kita memang serius pengen membayar, pasti Tuhan memberikan jalan yang lebih baik lagi untuk bisa melunasi semuanya. Dan jangan pernah untuk menggali lubang tutup lubang, apalagi di aplikasi pinjaman uang online. Bakal habis tuh semua apa yang ada sama kita sekarang. Banyak itu komentar-komentar yang udah gadai rumah, surat tanah, kendaraan, habis semua tabungan, banyak banget, tapi hutang gak kunjung habis. Ya bagaimana mau habis, orang kita terus menggali lubang-lubang yang baru, dan kita terus ditipu daya ya dengan biaya perpanjangan yang padahal itu sama sekali tidak mengurangi hutang kita. Jadi kalau menurut aku tentang biaya perpanjangan ya nggak usah dibayar sekalian aja. Kita tunggu aja sampai nanti jumlah pokoknya mentok di 90 hari. Dan sekarang sesuai dengan peraturan OJK itu bunganya tidak boleh lebih dari 0,8% per hari. Berarti per bulannya sekitar 24% dari jumlah pokok pinjaman dia, seperti itu. Oke, jadi mungkin ya itu dulu ya yang bisa aku sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk menekan tombol like-nya. Dan hari ini semoga semua kesulitan kita dimudahkan ya, rezeki kita dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.